Tapi, yuk mari kita jujur. Banyak dari kita masih hidup dari paycheck ke paycheck. Gaji numpang lewat aja. Belum akhir bulan, saldo udah tinggal angka ratusan. Paylater makin gede, tabungan gak kemana-mana. Padahal, cita-cita punya rumah sendiri, traveling ke luar negeri, dan hidup tanpa tekanan finansial tetap dipeluk erat. Tapi, mimpi itu gak salah. Yang keliru adalah kalau kita berharap semua itu datang tanpa kita ngerti cara mewujudkannya. Generasi muda kita dikenal sebagai generasi yang penuh potensi, cepat beradaptasi dan akrab sama teknologi. Tapi kalau kita mau berbicara soal uang, mulai dari cara mengelola, menabung hingga berinvestasi, pertanyaannya sederhana namun krusial. Apakah kita benar-benar udah melek finansial? Pertama, mari kita lihat bagaimana kondisi literasi finansial anak muda kita. Menurut riset yang dilakukan oleh Populix, Bank Indonesia, dan juga OJK, 65% anak muda Indonesia tidak punya rencana keuangan jangka panjang. Dan 83% millennials itu nggak paham apa itu konsep compound interest atau bunga majemuk. Dan hanya 30% masyarakat Indonesia yang paham soal konsep dasar keuangan. Ini berarti bahwa banyak anak muda yang belum menyusun rencana keuangan jangka panjang dan hidup masih bersifat jangka pendek dan juga reaktif. Mereka nggak paham soal apa itu bunga majemuk, padahal ini adalah dasar dari investasi dan pertumbuhan kekayaan. Secara umum literasi keuangan kita masih rendah, sehingga rentan terhadap keputusan keuangan yang salah seperti utang konsumtif atau investasi bodong. Berikutnya mari kita lihat bagaimana perilaku keuangan generasi muda kita. Menurut riset yang dilakukan oleh Alfara Research, Bank Indonesia, dan juga Cermati, 67% Gen Z di Indonesia menghabiskan lebih dari 50% gajinya untuk gaya hidup, seperti traveling, nongkrong di kafe, atau juga beli gadget. 1 dari 3 milenial di Indonesia punya utang kartu kredit dengan bunga yang tinggi, yaitu lebih dari 30% per tahun. Dan utang gaya hidup Gen Z rata-rata 8,7 juta per orangnya. Banyak anak muda yang hidup di luar kemampuan finansialnya dan akhirnya terjebak hutang demi gaya hidup. Gaya hidup menjadi prioritas utama, bukan kebutuhan dasar atau investasi di masa depan. Penggunaan utang, dalam hal ini terutama kartu kredit, sering dilakukan tanpa memahami konsekuensi bunganya yang besar. Dan angka utang konsumtif yang cukup tinggi mencerminkan pola hidup yang impulsif dan juga kurang perencanaan. Bagaimana sekarang dengan hutang anak muda di Indonesia? Menurut laporan dari Tempo, 62% rekening di fintech P2P lending dimiliki oleh kelompok usia 19-34 tahun, di mana ini berarti mayoritas pengguna pinjaman online berasal dari anak muda dan dalam usia produktif. Ini berarti bahwa anak muda menjadi kelompok yang paling aktif dalam utang digital, dan juga tingginya ketergantungan pada pinjaman online bisa menjadi tanda bahwa banyak anak muda yang belum punya dana darurat, hidup di luar kemampuan finansialnya, atau tidak punya literasi keuangan yang cukup.